Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama ngopi bareng Binar Remaja di official Binar Remaja channel. Pada malam hari ini, gue udah kedatangan tamu yang cukup istimewa karena mendatangkan dua orang dari personil band kebanggaan kita yang akhir-akhir ini nih sedang melambung tinggi dengan job-jobnya yang udah luar biasa untuk kalangan kita begitu. Jadi band kita ini hasil dari binaan Karang Taruna Bina Remaja dan sekarang udah merambah ke wilayah-wilayah luar gitu. Namanya cukup dikenal. Langsung aja kita sambut ya. Kita memperkenalkan dua personil leadernya yaitu Topan dan Yani Lesmana. Oke, kita lihat ya wajah yang cukup familiar gitu. Cuman sekarang agak bala-bala gitu. Cuman gue bingung gitu. Yang satu ini namanya tuh banyak banget ya. Ada di Topan Tribarata gitu ya. Terus ada Topan apa lagi gitu. Sebenarnya namanya siapa sih? Sebenarnya namanya Topan Tribarata. Oh, itu asli. Pemberian emak. Palsu. Ini nama asli. Yang asli banget. Iya, asli banget. Aslinya Muhammad Ali Topan. Oh. Bagus gini kan ya. Ternyata bagus. Ali Topan dan terus ini yang kedua ini taunya sih gitu. Kalau dulunya kecilnya main bolanya bagus gitu, tapi ternyata pas udah gedenya ada sesuatu bakat yang terpendam, ternyata itu yang muncul musisi. Yani Lesmana. Yani begini. Dalam perjalanan kita gitu ya, misalnya dalam perjalanan kita hidup kita gitu, dari kecil nih kita gitu kan, tentunya kan punya kemampuan, punya bakat dan sebagainya gitu kan. Nah ini berdua nih kalau misalnya Topan kan udah ketahuan gitu kan, dari kecil gitu, taunya ya main musik gitu. Nah kira-kira Pan gitu, buat nanti berdua nih jatuh cinta sama musik tuh dari kapan gitu mulai? Kalau saya mungkin dari SD juga udah mulai kenal musik, cuma kalau pertama belajar main musik itu kayaknya kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP mulai belajar main gitar sama temen, ya ada tongkrongan gitulah. Belajar dari A sampai G chord itu. Ya udah otodidak sih sebenarnya, kebanyakannya otodidak. Enggak formal, enggak pernah formal. Luar biasa ya gitu. Benar, soalnya yang ngelihat gua aja gitu ya, secara orang awam di musik gitu, ngelihat musikalitas seorang Topan itu kalau misalnya itu hasil dari otodidak luar biasa banget gitu Pan. Terus dari kecil kagak pernah sama sekali gitu berguru atau misalnya punya guru musik atau siapa gitu yang pernah ngajarin? Kalau guru musik ya tetangga aja. Tetangga aja. Dulu ada Bang Ohim. Juga pernah belajar sama teman-teman yang lain juga. Ya teman-teman lah kebanyakan, teman-teman sekolah juga ada. Oke, salut juga ya, luar biasa juga Pan. Sebenarnya itu bakat yang benar-benar benar-benar dari Allah gitu ya. Itu benar-benar anugerah gitu. Kalau misalnya kita ngelihat orang lain, musisi-musisi lain lah gitu ya. Tentunya di dunia musik itu bukannya hal yang mudah gitu kan. Pendidikannya juga, pengetahuannya juga dan sebagainya gitu. Secara pendidikannya juga gitu. Tapi kalau misalnya lu dengan bakat begitu otodidak bisa seperti ini gitu, luar biasa sekali gitu. Nah karena sekarang yang satu nih gitu, lu kan kecilnya itu main bola. Kecilnya main bola sampai remaja karena bakatnya luar biasa di bola gitu, emang keluarga bola gitu, tapi tahu-tahu udah gedenya malah jadi main musik gitu kan. Nah kira-kira jatuh cintanya itu sama gitar kapan gitu kan? Apa bodinya, ngelihat bodinya gitu. Ya awalnya resep ngeband gitu ya. Langsung lihat dia ngeband. Oh iya. Jago susan berarti ya? Enggak, dulu waktu kecil tuh karena dia juga ngebandnya sama saudara saya gitu ya. Iya. Kayaknya kalau lagi SD ngelihat saudara gitu, temen sendiri manggung tuh kayak saya pengen ada di situ gitu Om. Wah, gue kudu ada di sini nih nanti nih gitu. Kebetulan waktu nongkrong bareng dia juga sebagai guru juga ngajarin gitar juga. Ya berjalan aja gitu, suka sama musiknya.
Ya tahu-tahu beralih aja. Ya tahu-tahu gabung aja. Iya, menarik juga gitu ya. Soalnya apa ya? Jujur aja gue kalau misal dulu pernah gitu ya belajar gitar, kagak bisa gitu katanya kalau misalnya tangannya udah bengkak gitu ya. Tapi ternyata kagak juga gitu kan. Nah, ini bisa apa ya? Sebenarnya intinya dalam mempelajari musik itu sama nggak sih sama apa sih pelajaran-pelajaran atau bakat-bakat yang lain gitu? Intinya gitu apa sih sebenarnya gitu supaya kita bisa gitu. Ya sebenarnya kan memang minat dan bakat itu ya kayak gitu ya berjalan aja maksudnya. Ya selain bakat juga memang disiplin, ketekunan kayak gitu, kesabaran juga ada om. Iya. Kesabarannya juga. Kadang-kadang mungkin ada yang belajar gitar cuma sekedar hobi ya, setelah 2 bulan udah bosan ya udah gitu. Kalau ada yang sehari-hari mungkin emang passionnya di situ di musik, ya terus aja belajar gitu. Kayak saya mungkin sehari-harinya udah ngedengerin musik, main musik ya udah alami aja natural sampai sekarang. Iya, cuman kan gini ya Pan, untuk menemui suatu hobi gitu ya sampai akhirnya kita bisa mahir, tentunya pasti kita perlu orang yang membimbing kita gitu ya. Kita yang mengenalkan kita, misalnya kayak di gitar misalnya kunci A sampai ini gitu ya. Nah itu otodidak itu judulnya kayak gimana gitu, tahu-tahu bisa. Ya gitu aja dari chord belajarnya ya udah dari kaset-kasetnya dengerin kaset. Itu ya. Tahu-tahu langsung ya dipraktekin aja gitu kan lihat dari video-video juga ada apalagi kayak sekarang mungkin video udah banyak di YouTube segala macam ilmunya lebih gampang sebenarnya kalau sekarang nyari-nyarinya. Kalau dulu mungkin lebih susah, kalau dulu nyari video kursusnya mungkin videonya VCD-nya berapa duit harganya. Iya. Nah, Dulu nyari yang bajakan lagi. Enggak sekarang. yang gulung-gulung gitu. Ya kemauannya aja gitu, kemauannya, semangatnya gitu. Iya akhirnya sampai bisa kayak sekarang ini gitu ya. Jadi terus buat Yandi nih gitu. Kira-kira pas udah ngelihat orang manggung gitu, topan manggung gitu, pengen terus di atas manggung. Nah, apa itu titik yang menjadi benar-benar motivasi dalam diri gitu buat benar-benar ini kali nih enak jadi artis gitu ya. Aduh, gimana ya? Sebenarnya sih bukannya pengen Artis. Iya, bukan pengen artis sih, sebenarnya lebih pengen ada penyaluran hobi aja gitu om. Ya awalnya kan dulu kan main bola gitu ya, gitu latihan terus emangnya dari SD juga seneng dengar musik gitu. Mungkin dari kita berlima yang lebih intens dengar musik ya bukannya ini ya kayak saya sama Topan mungkin kalau dari kecilnya gitu. Ya berjalan aja gitu ngeliat anak-anak pada ngeband gitu. Kayaknya pengen gitu. Ya itu jatuh cinta juga gitu sama musik. Gini, setuju nggak kalau misalnya bahwa apa ya seenak-enaknya profesi itu hobi yang dibayar, udah kerasa belum sekarang kira-kira? Alhamdulillah sih ngerasain juga. Iya. Hobi yang dibayar alhamdulillah ada hasilnya gitu. Cuma emang dulu awalnya nggak ditargetin 100% pengen ada hasil. Iya nominalnya gitu. Mengalir aja gitu ya, enjoy aja gitu ya. Awalnya mungkin Yandi dulu pengen bikin sebuah akustik ngeliat ada band akustik di mana nih gitu. Dia lihat Pan itu kayaknya kalau kita bikin kayak gitu di tempat kita enak nih. Itu namanya apa gitu kayak kahon. Terus kayak gitu kita survei nyari harga kira-kira berapa duit. Kayak gitu. Dulu emang belum ada. Mungkin kalau ngeband kayak zaman SMP gitu ngeband yang di studio gitu doang itu udah dari dulu udah sering ya. Terus akhirnya kayak sekarang malah bikin yang akustik. Karena ngelihatnya simple, kayak kita nerapinnya gampang nih gitu buat kalau kita nongkrong juga lebih minimalis gitu. Iya benar. Kayak begitu. Nah sekarang udah bisa dinikmatin ya gitu. Alhamdulillah. Nah sekarang begini, ngomong-ngomong kalau sekarang kan band gitu ya, apalagi Seberang Kunci gitu di tempat-tempat ini juga di wedding juga dan sebagainya udah sering di kita juga kan udah familiar banget gitu ketimbang musik yang lain, mohon maaf gitu. Nah itu kan bukan pekerjaan atau perjuangan yang gampang gitu Pan ya gitu. Nah sejauh mana gitu kan pengaruh kegiatan kita nih di Binar Remaja terutama yang ngedongkrak setiap Agustusan itu ngadain band, kira-kira berpengaruh nggak dari pengalaman-pengalaman itu? Gimana? Ada nggak pengaruhnya gitu buat diri pribadi gitu? Sedikit-sedikit ada sih om, ada ngaruhnya. Karena ya awalnya juga kan saya ngeliat dia ngeband kan di kita di Binar Remaja kan.
mungkin ke situ ngaruhnya. Kalau buat kegiatan kita ngeband sih kita lihat ke apa ya. Tapi intinya lingkungan emang ngasih dorongan juga sih. Iya. Kita kayak teman-teman Binar Remaja juga, kampung kita juga, Dusun 04 juga kayaknya ngedukung gitu dari awal kita kebentuk, ngedukung banget gitu, ngasih spirit banget ke kita buat lanjut karena memang waktu itu emang belum ada dan kayak gini. Dan ini juga awalnya juga mungkin awalnya ini kebentuk gitu Om ya. Iya. Mungkin saya sebelum ngobrol sama Topan, saya ngobrolnya sama ketua-ketua sebelumnya Om. Boleh ditanyain dah tuh beberapa periode ke belakang lah. Ketua Binar Remaja. Iya, Binar Remaja. Awalnya saya ngelihat ada live musik di salah satu mall di Cibubur. Saya omongin tuh ke ketua. Gimana nih? Mungkin di kepala saya nggak adanya, saya mah cuma pengen ada penyaluran hobi doang gitu Om. Iya. Supaya ada lah gitu. Udah gitu responnya kurang nih. Iya. Ya udahlah saya berjalan sendiri, saya langsung ngobrolin sama Topan gitu. Gimana Pan, ini alatnya cuma ini doang gitu. Ya udahlah kita beraniin, kita jalanin gitu. Nah itu kan ketika misalnya udah diobrolin gitu ya sama ketua gitu kan, sama orang-orang lah kira-kira yang mengharapkan dukungan gitu kan, ternyata kan gak didukung gitu. Nah di situ kan butuh perjuangan tuh gitu. Nah seberapa besar sih gitu perjuangan pokoknya kita pengen ngebuktiin apa begitu apa kayak gimana gitu? Ya begitu sih. Pengen ngebuktiin banget. Ini ya bercerita masalah ini ya seberang akustik gitu kan, terutama pengalaman Topan nih di musik gitu kan. Tentunya kalau udah sampai seberang akustik udah seperti ini udah luar biasa gitu, tapi kan sebelumnya menemukan hal-hal yang nggak mudah gitu kan, pasti ada halangannya dalam bermusik, terus mengenalkan musik ini gitu kan, musik yang beda dari biasa-biasanya gitu kan. Nah itu kira-kira ada nggak rasa sedih gitu, tidak diakui gitu kan, atau susah? Iya gitu mengenalkan musik ini gitu ke masyarakat. Ya lumayan lah, perjuangannya mungkin teman-teman juga banyak yang tahu. Saya dari sebelum seberang akustik udah berapa kali main band gitu kan. Cuma memang kalau yang dulu memang istilahnya cita-citanya, targetnya mungkin kalau dulu lebih pengen ke label, bikin album, bikin lagu sendiri kayak gitu. Cuma kan mungkin nggak gampang kayak gitu. Ya terakhir yang ngajakin ngeband awalnya juga nggak kepikiran bakalan jadi kayak gini. Ya itu dia tadi penyaluran hobi. Di kita juga memang belum ada. Kita bikin band yang minimalis, konsepnya kayak gitu. Akustikan ya udah, nggak taunya ya alhamdulillah mungkin ada rezekinya di situ. Iya. Pernah ada nggak titik terendah gitu, misalnya down banget gitu? Wah ini mau udah kejadian, soalnya kan dulu pernah gitu ya mau band sampai keluar gitu kan ke Bandung. Ya itu juga gue sendiri ngerasa wah ini bakalan anak udah bakalan berhasil lah gitu kan, udah TPRI kan, terus juga di situ juga udah jadi pegang melodinya juga gitu kan, istilahnya pernah kan itu dia impian tertinggi kan, pernah di titik itu ternyata iya gitu. Kira-kira perasaannya gimana pas ternyata wah nggak sesuai ekspektasi gitu? Ya lumayan lah, ada ngedownnya juga ada. Berjalannya waktu gitu, kayak usia juga ya kan. Ngelihat kayaknya prospeknya wah ini kayaknya susah nih. Ternyata masuk label itu nggak gampang, bikin sebuah band yang bisa bikin album, bikin lagu itu ternyata nggak gampang juga. Ya udah akhirnya ya, tapi nggak terlalu dipikirin banget sih Om. Akhirnya karena kita memang passionnya di musik, saya pribadi ya udah main band yang bisa aja, siapa yang mau ngajak ngeband ayo, iseng-iseng kita ngeband ayo gitu, sampai ketemu yang sekarang gitu. Iya. Nah ini nih di seberang akustik kan ya, walaupun Topan misalnya secara musikal leadernya lagi tuh, tapi motivasi tertinggi mendengarkan dari Yandi gitu. Maksudnya seberapa besar Yandi energi yang dikeluarin gitu buat ngebentuk ini gitu kan, buat ngebentuk seberang akustik ini gitu. Seberapa besar? Iya, menurut pengorbanannya gitu udah ngasih. Kalau ngomongin pengorbanan apa? Iya. Ya totalitas sih Om. Iya. Sampai ada satu titik saya pengen beli sesuatu nih. Ya udahlah buat band dulu gitu. Ya
sampai segitunya sih. Itu ada pengorbanan dong. Iya, itu yang Pengorbanan. kira-kira lu pengen beli apa gitu, pengen beli apa alat musik apa gitu, harus mengorbankan apa gitu. Waktu itu tuh karena saya dulu juga sempat kerja dulu gitu ya di pabrik itu. Waktu itu saya pengen renovasi kamar kalau nggak salah. Iya. Renovasi kamar nih. Kebetulan saya udah ngomong duluan sama Topan, "Bang, beli ini yuk gitu." Kan ya udahlah saya cancel dulu renovasi kamar gitu. Ya, langsung saya beliin gitar, ampli, gitu-gitu sih alat-alat yang Akhirnya terus bisa latihan gitu ya. Iya, supaya bisa latihan aja dulu gitu. Iya, luar biasa banget ya. Terus masalah personil nih gitu kan. Ini kan kalau dari band-band kita nih ya, lokal kita nih, ini kan dari beberapa kumpulan atau kolaborasi dari band. Topan dari Demo dulu asalnya, terus Yandi juga, terus Aweng juga gitu, sama si Dani juga gitu, terus vokalisnya si Aldi. Nah kira-kira awalnya itu benar-benar ayo kita bikin band atau emang semuanya satu persepsi gitu kita buat bikin band seberangkustik ini gitu, akustik. Bikin band untuk jadi seberangkustik kayak gini karena memang awalnya hobi. Maksudnya menyalurkan hobi itu kayak yang tadi dibilang Yandi. Ya Aweng sama Dani ya ngelihat itu ya udah mau aja gitu karena udah sering ngeband bareng juga kan. Udah sering ngeband bareng juga dari SMP mungkin main bareng ya iseng-iseng ngulik lagu orang kayak gitu. Mungkin udah apa ya chemistry-nya kali gitu. Dari dulu cocoknya sama yang ini. Cocoknya sama Dani sama Aweng nih gitu. Lebih gampang kita ngarahinnya, lebih gampang kita ngajakinnya juga waktunya. Kebetulan yang ketemu cocoknya sama Dani sama Aweng ini sama Ali juga sama gitu. Tapi di antara berdua ini ada gak yang semacam seleksi personil gitu? Kayak macam tadi kan sebenarnya banyak kan di sini anak yang potensi gitu kan, anak kita yang lebih bagus bahkan misalnya gitu ya dari posisi drummer dan sebagainya gitu. Tapi kenapa jatuhnya ke dia gitu misalnya? Gitu ini misal personil itu gitu ya. Kecocokan itu tadi Om. Iya. Kayaknya kita ngerasa wah cocoknya dia drumnya Aweng nih. Iya. Lebih ke Uber nih kayaknya lagunya sama dia nih. Kayak vokalis ya Ali udah bagus lah itu udah gak nyari siapa-siapa lagi kalau vokalis cowok di kita. Iya. Kalau bass juga sama. Dani juga emang dari dulu kita udah kenal dia, maksudnya sering ngulik, dia bisa ngulik lagu sendiri. Di bandnya juga dia kayak begitu. Ya udah kita ajak aja. Ya Dani juga mungkin dari dulunya juga udah kenal kita gitu ya mau. Terus akhirnya bisa jalan gitu ya, bisa kompak terus. Nah itu dari personil dari satu pribadi, terus juga jadi terkumpul, jadi teamworknya bagus, chemistry-nya dapat, udah akhirnya menghasilkan seperti sekarang ini ya, luar biasa. Masalah serbangkustik kan perjuangannya mungkin ya pertama untuk hobi aja gitu kan, tapi ternyata sekarang udah ya lumayan lah gitu sampai dikenal sampai artis gitu kan. Waktu itu Mas Gunawan ya, gitu. Siapa yang soalnya uploadnya bagus-bagus banget di hotel gitu ya. Pernah itu di hotel mana itu? Sultan. Iya. Nah, makanya enak-enak orang ya. Itu merupakan suatu kebanggaan buat kita juga gitu kan, masyarakat kita terus pengalaman yang luar biasa itu perjuangan hidup kita gitu kan. Gua pernah ada di sini berkat perjuangan gua. Nah, itu kan sebuah motivasi mempertahankan hobi kita gitu kan, yang istilahnya kita enjoy, nggak ada beban gitu kan. Jadi enak ngejalaninnya gitu. Nah, kira-kira Seberangkustik nih awal menjadi band official dari di wedding dan sebagainya gitu, mulanya dari kapan gitu sampai sekarang udah sejauh apa gitu? Awal mulanya dari mana? Yang bayarannya berapa? Saya awalnya kita dipanggil ngejob itu pertama di rumahnya Angga. Berapa enggak? Proteng. Thank you. Oh, makan nasi doang. Oh, dia mau merit waktu itu. Iya. Waktu itu. Tapi di rumah dia ya? Di rumah dia di sini. Itu ya. Jadi terima kasih aja ya. Alhamdulillah, tapi dari situ awalnya. Emang kita juga nggak mengharapkan gitu ya. Gitu, pokoknya udah manggung ya udah alhamdulillah gitu. Gitu. Udah ditonton orang juga ya. Tapi ternyata sekarang luar biasa ya, pergaulannya juga, terus ya pengalamannya gitu. Nah, sampai sekarang kalau boleh tahu gitu ya, udah berapa sih gitu bayarannya?
Kalau nominal ya. enggak, saya kan ada rencana mungkin. Sekalian promo ya. Iya, jadi kan ada rencana gitu ya. Kalau misal habis lebaran ketemu jodoh gitu kan bisa kan? Iya gitu. Saya juga gitu kan barangkali. Ini juga nih kameramen dua-duanya gitu. Jadi kan sekarang dari apa ya, daripada bukannya kita mengecilkan musik yang lain gitu ya gitu. Kayaknya udah orang kita gitu kan di luar juga udah lebih enjoy yang acara seperti ini gitu. Simple, bisa dinikmati ya, nggak ribet dan apa ya, sedikit modern lah gitu. Itu kira-kira berapa duit? Mungkin boleh buka-bukaan budget. Iya, buka aja gitu. Yang ini dah. Gitu. Kalau di wedding. Kalau buat orang-orang sekitar gitu ya, apalagi orang-orang sini gitu, orang kita seberang kagak begitu deketin banget. Iya. Sebenarnya mah ya dibayar syukur. Kagak dibayar. kagak dibayar karena harus satu bayar sama. Karena gini om ngeliatnya, kalau menurut saya pribadi, ini pekerjaan seni sih emang ya harus dihargain gitu. Iya, Nggak benar. boleh nggak dihargain. Iya. Kalau buat orang sini mah ya nggak lebih dari angka 4 lah. 4 juta. 4 juta. Oh, 4.000 ya. Iya. Siap. Lumayan juga ya. Iya, itu maksudnya udah bersih semua gitu ya. Gitu, termasuk Udah lebih om. Iya, iya. Masih nego dari Iya. Tapi kalau misalnya ada artis luar mungkin bisa lebih ya. Nah, harus. Iya. Kalau keluar bukan artis juga pasti kita minta ongkos. Nah, kalau di luar, kalau kemarin kayak Mas Arul Gunawan. Ya di atas itulah. Wah, mantep banget. Ternyata apa ya, sesuatu hal yang kita yakini gitu, kita geluti, hobi yang benar-benar apa ya kita pertahankan gitu, ternyata menjadi sesuatu yang penghasilan buat kita gitu ya. Sama juga saya di sepak bola seperti itu gitu. Kalau misalnya kita yakin, kita enjoy di situ, kita nggak ada beban, malah impact-nya ke kita lebih gitu kan. Alhamdulillah gitu. Bisa ya jadi sumber kehidupan juga kan. Sekarang jujur-jujuran dah gitu. Kerja sama ngeband enakan mana? Enakan ngeband. Nah, itu. Jadi ngeband sebenarnya ini pekerjaan itu mah sampingan ya. Kalau saya terbalik. Nah, itu gitu. Cuman kita juga perlu pegangan gitu ya. Iya. Terus masa ini apa ya? Ngomong-ngomong masalah pengalaman gitu kan. Jadi pasti ada yang mengenakan atau nyenengin lah gitu kalau di hobi kita gitu. Tapi kan ada juga yang nggak mengenakin. Contohnya suara-suara sumbang lah gitu ya. Bukan kritikan sih. Kalau itu kadang-kadang apa ya, istilahnya orang Julid. Iya begitu. Ada kan kadang-kadang gitu ya. Nah, itu kira-kira seberapa besar sih atau gimana sih gitu caranya buat nangkal itu atau nanggulani itu gitu? Apa bodo amat lah gitu, terserah gua aja gitu. Ada nggak gitu selama perjalanan seberang kustik yang nadanya sumbang, ini mah paling band apa sih kayak gitu? Oh iya, pasti itu pasti ada dari awal sampai sekarang kan mungkin ya masih ada lah. Mungkin seberang kustik band apa sih pengen dibayar segini? Iya. Emang sebesar apa sih Nah, dia tuh kayak gitu. Tanpa dia tahu pengorbanan kita ngeluarinnya Mungkin segitu. dia mungkin belum ngelihat ke situ atau mungkin ya jadi gitu Pan ya. Ada aja ya yang kayak gitu ya gitu. Jadi kadang-kadang emang juga yang bikin kita ya down juga gitu di apa ya, ini usaha kita, ini hobi kita gitu kadang-kadang, tapi orang kan komentarnya enak aja gitu dia mau ngomong gitu. Ya mudah-mudahan aja apa ya bisa kita jadikan motivasi gitu ya buat, karena kita ya berharapnya sih kalau ente kan punya potensial nih berdua gitu kan. Terus juga dengan seberang kusiknya ini bukan mustahil bisa jadi lebih besar lagi Pan gitu. Terutama gue tau banget gitu Pan di dalam diri seorang Topan nih gitu punya bakat yang benar-benar luar biasa. Dari dulu kan yang namanya lagu udah berapa bisa nyiptain. lumayan lah. Nah itu kenapa Pan sampai sekarang itu belum pernah dibawain, apalagi di apa ya, buat di ini lebih ini dikemas lebih ini lagi gitu. Contohnya masuk bikin rekaman dan sebagainya gitu, atau misalnya bikin YouTube gitu, channel YouTube sendiri gitu, gimana? Adakah progres ke situ gitu?
lagu sendiri gitu. Sempat ada dulu pengen kayak gitu. Hmm. Nggak tahu terkendala apa. Iya itu. Cuma sih lagi yang ngetek yang terakhir nih, yang terakhir itu di kepala saya udah ada ide buat oke nih, ini bikin video liriknya dulu nih, udah sampean ya Om ya. Waktu itu ada yang nawarin bikin video klip. Jadi masuknya ke YouTube ya. Ternyata nggak butuh budget yang kecil. Iya lumayan juga. Jadi mikir-mikir lagi. Kalau misalnya bikin sendiri gitu, ini misalnya ngerekam gitu aja. Soalnya kan sekarang banyak nih ya, yang iseng-iseng tau-tau meledak gitu kan. Iya tau-tau viral aja gitu kan. Mau di ya Facebook kayak gitu, di YouTube gitu kan. Banyak dari artis kayak gitu juga yang kadang-kadang lirik lagunya ya kagak ini banget gitu kan. Ya bisa apa ya kalau misalnya dibandingin lah gitu kan. Bahkan band-band tanah air juga bukan kita ngecilin gitu ya. Ya kalau di apa ya, kalau misalnya diadu sama hasil ente gitu man, itu bisa lah sebenarnya mah ente gitu. Benar asli ini bukan bohong ya. Tapi jangan ngapung. Kenapa itu kagak apa potensi luar biasa itu nggak dikembangin pan gitu. Pengen tahu banget nih. Kalau yang kedua, kalau dari saya pribadi mungkin dari awalnya bikin lagu nemu apa ya, nyari yang cocok. Maksudnya ini lagu mau dikemanain gitu. Iya. Kalau kita mau bergerak bareng-bareng mau dibikin video klip, ayo. Kalau kita cuma buat koleksi pribadi, ya apa-apa juga. Saya juga nggak punya target apa-apa sama lagu-lagu pribadi saya. Gitu. Tapi ada nggak di dalam hati cita-cita ya bisa besar gitu kan dari hasil karya sendiri? Ada lah, ada dulu dari dulu juga kan memang udah bikin band yang lama-lama juga memang keinginan ke situ memang ada gitu. Mungkin jalannya belum ada. Iya. Jadi sekarang nikmatin yang lagi berjalan aja. Ya jadi sedih ya. Gitu lah. Nah, gini ya. Dalam perjalanan band kan gitu ya. Mau yang udah levelnya nasional, internasional kayak gitu. Kadang-kadang dalam perjalanannya ternyata nggak semulus apa yang kita harapkan gitu kan. Terutama masalah di seberang kusik juga gitu kan. Ternyata ada juga masalah gitu kan. Nah, ini dituntut kedewasaan kita kan. Kemarin sempat ada masalah gitu kan. Kira-kira kemarin waktu pas kejadian gitu kan. Ente berdua nih gitu. Secara emosional gitu. Seperti apa? Siapa yang mau jawab? Nah, ini nih terutama pergolakan pertama. Secara emosional. Ya awalnya sih ngaget sih Om. Ya nggak nyangka ya? Kita Agak nyangka ya? Iya, kita selesai secara dewasa sih. Iya. Kita obrolin bareng-bareng mau ya kayak gimana sih. Ya sampai sekarang sih udah normal lagi. Iya, alhamdulillah. Ya kita juga kemarin gitu ya pas ngedengar itu sangat menyayangkan aja, tapi karena emang kan seberang kusik juga kita perlu hargain kedewasaannya yang juga ya istilahnya punya manajemen sendiri gitu kan, kita nggak terlalu bisa ikut campur ke dalamnya gitu kan, tapi alhamdulillah sekarang udah clear kan ya gitu, udah clear udah ini gitu. Kita juga apa ya sebagai orang seberang gitu terutama gitu kan mengharapkannya personil ini utuh gitu kan, karena emang dari skill pemainnya gitu ya ini semua gitu kan mumpuni semuanya. Jadi iya sampai soalnya kan paling apa ya kalau misalnya mungkin kalau buat show gitu buat perform di mana-mana vokalis itu gampang gitu ya, semuanya gampang bisa bongkar pasang dan sebagainya, tapi menjaga keutuhan band gitu yang pertama kita bentuk kan itu yang susah gitu ya. Alhamdulillah kalau misalnya udah selesai gitu kan semangat lagi, yang pasti kita mengharapkan seberang kusik ini bisa lebih naik lagi, tinggi lagi gitu ya gitu sampai apa ya, karena usia nggak bisa nggak jadi pembatas gitu buat kita sukses gitu kan. Contohnya almarhum kemarin Didi Kempot kan gitu kan sekian puluh tahun berusaha ternyata pas gitu udah berapa ratus karya yang udah ciptakan baru gitu dia melejit gitu. Mudah-mudahan seberang kusik juga bisa seperti itu gitu kita mengharapkannya. Dan terakhir nih sebelum kita closing gitu kita ada challenge ya. Jadi gini kata gitu apa cluenya digigit sama dijilat gitu, dan propertinya udah ada itu. Ini pertanyaannya ada 4 gitu, jadi nanti saya cocokkan sweet dulu gitu, nanti yang menang pertanyaan dia yang harus dijawab. Ini sekaligus menguji kekompakan nih sejauh mana nih ternyata ini
teamworknya atau chemistry yang udah dapet nih selama sekian tahun bersama-sama dalam satu band gitu. Oke siap? Siap. Iya. Ya inget ya, dijilat atau digigit nih gitu. Ini nih, tolong kameramen itu ambil propertinya. Garam dulu, garam. Oke, sweet ya nih, teman-teman. Sweetnya sweet Jepang ya, sweet apa kek? Sweet apa aja? Coba menang. Nah. Oke, menang Yandi, berarti pertanyaan dari buat Topan ya. Nomor 1 Pan. Gitaris favorit Yandi apa? Siapa? Dalam negeri siapa? Luar negeri siapa? Kalau salah, gitu. Ntar si Yandi suruh. Ini si Topan suruh gigit apa suruh gigitan? Gitaris dalam negeri favorit Yandi. Iya. Siapa ya? Dewa Bujana kali. Iya, luar negerinya? Luar negerinya siapa ya? Suka. Jepret Ruci. Iya, bener kayak gini. Luar negeri salah. Nah, sekarang dia. Mau dapat ini Yani? Jilat. Oke, yang kedua. Pertanyaan kedua. Sekarang sirup. Seperti sirup. Iya. Ini mah enak nih. Sweet lagi. Iya, sweet. Tuh. Menang coba. Pertanyaan kedua nih. Grup band favorit Topan gitu. Dalam negeri siapa? Luar negeri siapa? Dalam negerinya Gigi. Luarnya? Luarnya Aduh, luarnya itu siapa? Berarti kalau dalam negeri ini rata-rata sama semua ya. Tahu semua nih, tapi luar negerinya nih benar-benar ini jadi di teater kan? Ini botol, bukan sirup ya, mah. Sirup mah jangan doang. Botolnya mau dijilat apa nih? Apa mau digigit? Jawabannya apa dulu? Jawabannya apa? Matchbox lain. Gue yang ngerti. Sebenarnya udah pikiran, cuma enggak tahu namanya. Pan, diapain, Man? Jilat ininya nih. Botolnya bukan. Botolnya. Iya, luar botolnya tuh luar sirupnya. Yang ada sirupnya. Iya. Oh, ininya. Jilat kalau jam begini bahaya tuh. Iya. Asal ini mah dari bawah ke atas, dari bawah ke sini. Panjang banget. Iya, sekarang 1 2. Oke, speed lagi pertanyaan nomor 3. Mana coba? Oke, yang ketiga ini makanan paling enak ya. Sabun. Sabun kameramen. Berarti pertanyaan dari Yandi nih. Nomor 3. Nih, kebiasaan buruk gitu. Yandi nih, kalau lagi main, lagi ngeband nih, apa kira-kira? Biasanya dia lagi lupa. Lupanya kenapa? Lupa kunci. Iya, kenapa? Hah? Lupa kunci karena? Bisa kunci karena apa? Oke, iya. Benar ini, iya. Kalau lebih spesifik lagi, lebih spesifik lagi. Oh ini. Sebenarnya dia mau mikirin cewek. Oh, kalau ada cewek, lu kunci lagi. Kalau lagi mabuk, iya. Ya kan pas kalau gitu. Oh iya, kalau lagi. Jadi pas ini. Lewat punya. Cewek kalau dia bahasa gini, gede tuh. Udah sumbrek. Kayak ngodangan gitu ya. Iya, si racun berarti. Iya. Itu juga. Nah, coba kalau misalnya jadi pals gitu. Oke, itu benar, jadi sabunnya minggir. Nah, sekarang terakhir kopi. Sweet. 1 2 3. Coba. Topan lagi nih, tahu nih benar nih. 2. Pertanyaan dari Topan nih. Paling kesel kalau lagi band lagi apa? Dia tuh. Kalau lagi kira-kira yang bikin dia Topan kesel tuh. Salah kali kan? Salah. Iya. Apa gimana? Lupa karena salah. Iya. Lupa karena salah kita jalan kaki mungkin jangan dengar. Oke, itu game terakhir dan putaran buat. Oke, tos dulu. Ya, kan enggak boleh sama. Oke, terakhir nih ya. Sebelum kita closing, ini kan apa ya, Ramadan gitu ya, udah mau menjelang akhir gitu Pak. Buat ente nih, kira-kira kalau misalnya pas suasana takbiran itu paling kangen gitu, paling rindu sama sosok siapa gitu? Pasti sama sosok emak teh. Beberapa tahun lalu kan emak juga udah meninggal. Iya. Kangennya sosok emak, ya pasti kangennya di suasana di Cikuda nih. Iya. Soalnya gini ya, seberapa pengaruhnya gitu seorang emak gitu kan buat kehidupan Topan? Sangat pengaruh.
sangat besar sekali. Dia Udah pasti. emang sangat mendukung sekali, kayak main musik juga dari dulu dari kecil. Iya. Iya, soalnya saya juga apa sih mengenal sosok gitu ya, sosok Bang Topan gitu. Emang orangnya apa ya, yang sama anak kayaknya nggak terlalu ini gitu, sangat ngedukung gitu ya, benar-benar nggak pernah ini gitu. Nah kira-kira Pan, kalau misalnya gitu ya ngelihat apa sih, pasti kan ngelihat Topan udah sekarang begini gitu kan, bisa istilahnya walaupun ya belum jadi artis terkenal nasional dan sebagainya gitu, minimal udah bisa menghasilkan sesuatu dari hobi, satu itu, kedua juga dikenal orang gitu. Apalagi teman-teman musik di luar kan udah pasti kenal gitu. Kira-kira kalau misalnya ada emak sekarang gitu, bisa nggak ucapin terima kasih atau apa yang pengen diucapkan gitu ke kamera? Mungkin yang pasti terima kasih buat emak udah dari dulu mendukung, nggak pernah melarang main band, sampai nikah juga sama nggak pernah melarang main band, selama itu nggak mengganggu rumah tangga. Iya. Oke, terima kasih dua-duanya. Dan sekarang terakhir Yandi, harapannya nih terhadap Seberang Kusik dan penikmat musik Seberang Kusik khususnya. Ya harapannya sih Dan juga ke Binar Remaja. ya nah, kalau buat ke band gitu harusnya sih kita lebih ada dukungan lagi gitu Om ya. Kita pengennya hobi yang kita jalani ini sama rata sama hobi-hobi yang lain gitu. Iya, benar. Iya, jangan sampai kita ada kok hobi ini aja sih yang ini yang lebih dipentingin gitu, kita juga enggak. Terus kayak harapan buat saya sih regenerasi Om. Iya. Kita kan namanya umur gitu ya. Iya, benar. Yang saya pengen sih adalah penerusnya gitu. Selain itu nanti kita kalau udah pada tua gitu, ada yang nerusin gitu, jangan sampai hilang gitu. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih buat Seberang Kusik, terutama buat Topan dan Yandi yang udah bersedia menyempatkan waktunya buat ngobrol-ngobrol kita bersama di di Binar Remaja, ngopi bareng. Dan jangan lupa buat semuanya, terutama pencinta penikmat musik Seberang Kusik nih gitu. Ada ininya nggak? Ada ininya nggak? Apa ada namanya nggak buat fansnya? Belum ada. Iya, jangan lupa gitu like, terus subscribe juga channel kita Binar Remaja gitu, supaya kita makin berkembang dari kita buat kita. Salam kompak, salam Binar Remaja.